kuasa-Nya, selama-lamanya kasih setiamu. Kami bersyukur Tuhan, karena malam hari ini Engkau mengizinkan kami lagi untuk mau mendengarkan firman-Mu. Kami berdoa kiranya Roh Kudus, Roh penolong, Roh kebenaran, Roh Tuhan Yesus Kristus menguasai seluruh keberadaan hidup kami. Supaya malam hari ini kami diberkati oleh Tuhan. Tolong kami yang semua yang menonton baik melalui Zoom maupun melalui Facebook. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Supaya Roh Kudus bekerja dengan bebas. Supaya hari ini kami ditolong oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Berfirmanlah ya Bapa, karena kami telah bersedia untuk mendengarnya. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom. Hari ini saya akan mengajak kita untuk membuka firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal yang ke-8. Ayat 30 sampai 36. Saya akan membacakannya untuk kita. Di bawah perikop kebenaran yang memerdekakan. Yohanes 8 ayat 30 sampai 36. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap di dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jawab mereka, kami adalah keturunan Abraham, dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, kamu akan merdeka? Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal di dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal di dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu benar-benar merdeka. Ya, puji Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini saya mau berbicara tentang kemerdekaan yang sejati. Tanggal 17 Agustus tahun 2021, seluruh masyarakat Indonesia, jadi kita sebagai bangsa Indonesia, akan memperingati Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-76. Tapi pertanyaannya adalah, apakah kita benar-benar sudah menikmati kemerdekaan yang sesungguhnya? Menurut saya, belum. Karena kalau kita melihat dalam aspek hukum misalnya, kebenaran dan keadilan sering diputarbalikan. Hukum sering tajam ke bawah, tapi tumpul ke atas. Ya, saya ingin meminjam istilah Mokhtar Lubis. Ya. Jadi Mokhtar Lubis mengatakan manusia Indonesia, salah satu ciri manusia Indonesia adalah hipokrit alias munafik, lain di muka, lain di belakang. Ya. Jadi kalau kita lihat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, ya, untuk kepentingan politik tertentu, orang bisa menjual ayat-ayat kitab suci. Bahkan orang bisa menggunakan ayat untuk memenjarakan orang dalam tanda petik. Itulah kebenaran dan keadilan, ya, yang kita melihat sebagai potret diri masyarakat Indonesia menjelang HUT RI yang ke-76. Ya. Bagaimana mungkin, ya, tanggal 17 Agustus 1945, ya, para pendiri bangsa ini telah memproklamirkan, ya, kemerdekaan Indonesia, tapi banyak masyarakat belum menikmati apa sesungguhnya kemerdekaan itu. Tapi hari ini saya mau membawa kita, ya,
tentang bagaimana seorang pahlawan agung, dialah Yesus Kristus, yang memerdekakan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya dari perbudakan dosa. Dengan perjuangan, dengan darah, dia mengorbankan darahnya sendiri. Dan Alkitab mengatakan dia taat sampai mati, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Itulah sang pahlawan agung Yesus Kristus yang telah berkarya bagi Bapak, Ibu, Saudara, dan saya di atas kayu salib. Dan dia mengatakan sudah selesai. Bahwa karya pengorbanan Yesus Kristus yang adalah imam besar agung itu sudah selesai di atas kayu salib. Untuk mendamaikan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya dengan Allah Bapa di surga. Di bawah tema kemerdekaan yang sejati. Hari ini kita akan merenungkan beberapa hal. Yang pertama, orang yang mau menikmati kemerdekaan yang sejati di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hal yang pertama, dia harus percaya kepada Yesus. Ayat 30, Yohanes 8 ayat 30. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Oh, ini hal yang luar biasa. Jadi kalau kita melihat bagaimana pelayanan Yesus, ia telah bersaksi bahwa ia bukan dari dunia ini. Dan di dalam pasal 6 ayat 29, ia mengatakan, ia yaitu Bapa yang telah mengutus aku, telah menyertai aku. Aku tidak membiarkan, ia tidak membiarkan aku sendiri. Sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya. Ya, ini hal yang luar biasa. Sehingga pada ayat 30 ada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya. Jadi percaya di dalam terminologi Injil Yohanes adalah ketika Bapak, Ibu, Saudara, dan saya ya mendengarkan panggilan Yesus, membaca, merenungkan firman Tuhan. Lalu ketika kita membuka hati kita untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, maka kita menjadi anak-anak Allah. Yohanes 1 ayat 12. Ya. Dalam Yohanes pasal 3 ayat 36, percaya kepada Tuhan Yesus Kristus harus dibaringi dengan ketaatan. Saya ulangi sekali lagi. Dalam Injil Yohanes 3 ayat 36. Percaya kepada Tuhan Yesus Kristus harus dibaringi dengan ketaatan. Ya. Jadi banyak orang percaya, tapi mereka tidak taat kepada firman Allah. Banyak orang percaya, iblis pun percaya, tapi iblis tidak taat kepada firman Allah. Jadi percaya dalam terminologi Injil Yohanes, kita harus percaya, taat, dan tunduk. Menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi di dalam pusat hidup kita. Sehingga kita menjadi anak-anak Allah. Ya. Bukan kita tahu tentang Yesus, tapi kita mengalami Yesus di dalam kehidupan kita. Ya. Jadi hari ini saya mau beritahu bahwa mari kita sungguh-sungguh berserah secara total kepada Tuhan Yesus Kristus. Supaya kita menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi di dalam pusat hidup kita. Supaya kita menjadi anak-anak Allah. Hal yang kedua, kemerdekaan yang sejati di dalam Yesus Kristus membawa kita untuk tetap tinggal di dalam firman. Ayat 31. Maka kata Yesus kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap di dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Oh, ini hal yang luar biasa. Ya. Jadi tinggal artinya terus-menerus. Tidak boleh bergeser dari firman Tuhan. Dalam pengertian inilah, ya,
Mazmur mengatakan berbahagialah orang yang merenungkan Taurat siang dan Taurat Tuhan siang dan malam. Ya seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Ya. Dan dia akan menghasilkan buahnya pada musimnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Itulah orang-orang yang tinggal di dalam firman. Yang terus-menerus mendengar, membaca, merenungkan firman Tuhan. Ya, sehingga dia menjadi murid yang sejati. Kata Yesus, kamu benar-benar adalah murid. Ya, dalam bahasa Yunani ada istilah matetes. Ya. Istilah matetes dalam bahasa Yunani. Ya. Dalam bahasa Inggris, ya, disciple. Ya. Lalu menghasilkan istilah bahasa Indonesia, disiplin. Nah, ini. Jadi seorang murid, dia harus senantiasa disiplin. Ya. Murid yang tidak disiplin, yang tidak bertanggung jawab, ini murid yang tidak sejati. Ini murid yang bandel. Ya, jadi kalau kita mengklaim diri kita sebagai murid Yesus, berarti kita harus disiplin. Disiplin membaca dan merenungkan firman Tuhan. Disiplin berdoa. Disiplin untuk melayani. Disiplin untuk mengasihi. Disiplin untuk melakukan firman Tuhan. Ya, supaya kita menjadi murid-murid yang sejati. Itu hal yang kedua. Ya. Hal yang ketiga, kemerdekaan yang sejati di dalam Kristus Yesus membawa kita untuk mengetahui dan mengalami kebenaran yang sesungguhnya. Ayat 32. Dan kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Oh, ini hal yang luar biasa. Ya. Dalam Injil Yohanes pasal 14, Tuhan Yesus berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ya. Itu berarti bahwa Yesus Kristus adalah sang kebenaran itu, sang firman yang menjadi manusia. Ya. Jadi kita harus mengetahui bahwa dia adalah sang firman yang datang dari surga. Dia adalah Allah sejati dan manusia sejati. Tapi untuk menyelamatkan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, dia harus menjadi manusia di Bethlehem. Dia harus berinkarnasi di Bethlehem. Supaya dia dapat menggenapi seluruh hukum Taurat. Supaya dia dapat mati di atas kayu salib. Ya. Lalu kalau kita berbicara, ya, bagaimana sang kebenaran itu memerdekakan kita. Ayat 32. Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes 17 ayat 17. Kuduskanlah mereka di dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenarannya. Jadi ketika Bapak, Ibu, Saudara, dan saya mendengarkan firman Tuhan. Lalu kita meresponi firman Tuhan. Yang kita baca, yang kita renungkan. Ya. Firman yang memperbaiki kelakuan kita. Firman yang menegur kita. Lalu kita meresponinya dengan pertobatan. Maka di saat itulah kita mengalami apa yang disebut dengan sanctification atau pengudusan. Jadi firman menguduskan kita. Ketika kita ditegur, kita meresponi firman itu dengan pertobatan. Lalu kita berdoa, minta pengampunan kepada Tuhan. Maka di saat itulah kita mengalami pengudusan oleh Tuhan Yesus Kristus. Firman yang adalah kebenaran itu melepaskan kita dari maut. Sebab Roma 6 ayat 23 mengatakan upah dosa adalah maut. Tapi karunia Allah adalah hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus. Oh, ini hal yang luar biasa. Jadi hari ini Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya mau mengatakan jangan kita hanya mengetahui tentang sang firman. Tapi kita membiarkan, kita mengizinkan diri kita untuk direstorasi. Untuk diperbaharui oleh firman dan roh itu.
Karena Yesus adalah dari firman dan rohulo. Dia adalah kalam Allah. Dia adalah rohulo. Kata orang seberang. Karena dia adalah firman dan roh yang menjadi manusia di dalam Yesus Kristus. Ketika Bapak, Ibu, Saudara, dan saya meresponi firman Tuhan dengan kesungguhan hati, kita berserah. Ketika kita ditegur oleh firman, lalu kita mau meninggalkan jalan-jalan kita yang salah. Kita mau kembali kepada Tuhan. Kita mau datang kepada Tuhan. Maka kata firman Tuhan dalam 2 Tawari 14 ya, ayat 7, maka Allah akan mendengar dari sorga dan dia akan mengampuni dan memulihkan keadaan orang-orang yang bertobat. Ya. Jadi hari ini saya mau mengajak Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya. Ketika kita memperingati ya Hari Kemerdekaan Indonesia secara lahiriah. Ya. Tapi saya mau mengajak kita ada hari kemerdekaan yang Yesus buat di dalam kehidupan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Ketika Sang Firman memerdekakan kita dari kuasa dosa, dari belenggu dosa. Pada saat itulah kita mengalami kemerdekaan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini saya mau bertanya kepada Bapak, Ibu, Saudara, baik yang ada di Zoom maupun melalui Facebook. Siapa yang sudah dimerdekakan oleh Sang Firman? Kita diskusi dulu. Ibu Nurida Pane. Ibu sudah dimerdekakan oleh Sang Firman. Ya. Ada Opa Peter. Ya. Firman perlu memerdekakan kita. Amin. Firman. Ketika kita terbuka, maka Sang Firman akan memerdekakan kita. Ya. Kita dulu pernah terhilang. Seperti seorang anak bungsu itu. Yang dia mendapat warisan dari orang tuanya. Dia minta warisan dari orang tuanya. Lalu dia pergi. Dia pergi menghabiskan ya, warisan yang dia dapat itu. Tapi kalau kita baca bagaimana Injil, kisah ini ditulis dalam Injil Lukas. Pada akhirnya dia harus menyambung hidupnya dengan makanan babi. Tapi ketika dia teringat bahwa bapaknya, ya, akhirnya dia kembali kepada Bapa. Itulah gambaran bahwa Bapak, Ibu, Saudara, dan saya pernah terhilang di dalam dosa. Pernah kita dibelenggu oleh dosa-dosa kita. Kita pernah hilang, ya, sebagaimana kata Nabi Yesaya. Ya, kita sekalian sesat seperti domba karena masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Hari ini, malam hari ini, panggilan Tuhan datang bagi Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Siapapun yang mendengar siaran ini, melalui Facebook maupun melalui Zoom, supaya kita kembali kepada Tuhan. Supaya kita mengalami ya, kemerdekaan yang sejati di dalam Tuhan Yesus Kristus. Yang keempat, kemerdekaan yang sejati di dalam Tuhan Yesus Kristus memberikan pemahaman kepada kita bahwa manusia yang belum lahir baru adalah hamba dosa. Ya. Ayat 33, jawab mereka, kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata kamu akan merdeka? Ya. Hari ini saya beritahu, kalau kita membaca pasal 8 ayat 44, ya, memang mayoritas orang Yahudi ya sangat membanggakan bahwa mereka secara lahiriah dari keturunan Abraham. Suatu kebanggaan lahiriah bagi mayoritas orang Yahudi. Tapi Yesus dengan tegas mengatakan dalam Yohanes 8 ayat 44, iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri.
sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Jadi dalam pandangan Yesus, orang-orang Yahudi yang tidak bertobat ya adalah hamba iblis. Iblis yang menjadi bapa mereka. Ya. Oh, ini luar biasa, ya. Jadi bagi Yesus adalah bahwa betapa penting kita menjadi anak. Itulah sebabnya kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Ya. Ini fakta dalam ayat 34. Bahwa kalau orang yang melakukan dosa, siapapun yang melakukan dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak bisa tinggal di dalam rumah. Oh, ini hal yang luar biasa. Jadi hari ini saya membawa kita, kalau kita terus menerus melakukan dosa, ya, kita tidak mau diperbaharui oleh Tuhan Yesus Kristus dengan cara mengaku dosa-dosa kita kepadanya, maka kita adalah hamba dosa. Dan kata Yesus, hamba tidak bisa tinggal di dalam rumah Bapa. Ya. Oh, ini memang hal yang luar biasa. Ya. Yang berikut, ini yang terakhir. Kemerdekaan yang sejati di dalam Tuhan Yesus Kristus membawa Bapak, Ibu, Saudara, dan saya untuk memahami apabila Yesus memerdekakan orang berdosa, maka dia menjadi anak-anak Allah. Ya. Ayat 35. Hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal di dalam rumah. Ya. Nanti kita bisa baca Injil Yohanes pasal 1 ayat 12. Setiap orang yang menerimanya diberinya kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Ya. Jadi rumah di dalam ayat 35 Yohanes pasal 8 ini berbicara tentang rumah Bapa. Ya, bukan rumah tempat Bapak, Ibu, Saudara, dan saya tinggal sekarang ini, bukan. Itu rumah secara lahiriah. Tapi Yesus berbicara tentang rumah Bapa, sorga yang mulia, hanya disediakan bagi anak-anak yang meresponi panggilan Allah, panggilan Tuhan Yesus Kristus untuk menjadi murid-murid. Hari ini saya mau beritahu, hanya orang-orang yang meresponi panggilan Tuhan untuk mau menjadi anak-anak Allah, maka mereka akan bersama-sama dengan Yesus di dalam rumah Bapa. Itulah sebabnya kata Yesus ayat 36, jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu benar-benar merdeka. Haleluya. Ya. Amin. Ya. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu benar-benar merdeka. Ya. Yesus malam hari ini mau memerdekakan kita. Apapun yang menjadi persoalan, apapun yang menjadi problema di dalam kehidupan kita, Yesus mau memerdekakan kita. Ya, sebab Dia sangat mengasihi kita. Ya, sekalipun dosamu merah seperti kermisi, akan diputihkan seperti salju. Saya pernah melayani seorang narapidana, ya, di penjara Tanjung Gusta, Medan. Ya, dia mendapat hukuman seumur hidup. Lalu dia bertanya kepada saya, Pak, apakah orang seperti saya ini bisa diampuni oleh Tuhan? Ya, saya pernah membunuh teman saya dan saya kuburkan dia di dalam kamar saya. Ketika orang tua saya ada pergi ke luar kota. Tapi sebulan kemudian ya polisi membongkar kasus saya ini. Dan akhirnya saya ikut sidang pengadilan. Dan akhirnya saya ya mendapat vonis. Saya hukuman penjara seumur hidup. Saya kebunikan teman saya itu di kamar saya. Tapi akhirnya semuanya dibongkar oleh polisi. Lalu akhirnya saya harus masuk penjara. Di penjara Tanjung Gusta, Medan. Lalu dia bertanya, apakah orang seperti saya ini bisa diampuni oleh Tuhan? Saya katakan, sekalipun dosamu merah seperti kermisi, akan diputihkan seperti salju. Kalau kamu mau kembali kepada Tuhan,
meninggalkan segala dosa-dosa kita, meninggalkan apa saja yang pernah kita buat, karena semua hutang dosa kita sudah dibayar oleh Yesus Kristus di atas kayu salib. Lalu saya adakan, apakah saudara mau membuka hati? Saya bicara untuk narapidana ini, mau meninggalkan segala dosa-dosa dan mau kembali kepada Tuhan. Dan dia katakan, saya mau. Lalu saya katakan kepada dia, ikuti doa saya. Saya bimbing dia di dalam doa pertobatan. Lalu kemudian doa untuk menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Hari ini Bapak Ibu yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, baik melalui Zoom maupun melalui Facebook. Ya, hari ini saya mau berita, ketika kita memperingati hari kemerdekaan Indonesia secara lahiriah, ingat, Yesus adalah pahlawan agung yang berjuang bagimu dan bagiku dengan kasih agape. Kita tidak bisa membalas kasihnya, karena perjuangan itu dia selesaikan karya itu di atas kayu salib, taat sampai mati. Bahkan sampai dia dikubur. Pada hari yang ketiga Alkitab mengatakan dia bangkit dari antara orang mati. Artinya firman dan roh tidak bisa dikuburkan. Sang firman bangkit, sang roh bangkit dari antara orang mati. Dan hari ini saya mau berita, ya, hanya Yesus yang dapat memberikan kepada Bapak, Ibu, Saudara, dan saya pengampunan. Dia mau membawa kita di jalan kemenangan. Mungkin saudara pernah bertobat 5-10 tahun yang lalu, tapi hari ini saudara jauh dari Tuhan. Malam hari ini saya mau mengajak saudara, Bapak, Ibu, Saudara, dan saya kembali kepada Tuhan. Karena dia sang juru selamat menunggu engkau. Dia menunggu engkau dengan kasih-Nya. Karena di dalam dirimu ada tanda-tanda milik Yesus. Saya mau mengajak kita untuk merenungkan sebuah pujian. Ku bawa hidupku. Ku bawa.